kayak orang sekarang nih. Kenapa? Ame Habib benci. Makanya habaib ya dikompor-komporin supaya apa? Tes DNA lah, masalah nasab lah. Ame Habib dadenin kagak mau ngapain. Sekarang di dunia benci ame Habib, meragukan anak cucu keturunan Nabi. Ya Allah, jangan begitu, jangan. Ustaz, kenapa? Bukan bicaranya kalau ada yang ngaku-ngaku Ustaz. Ngaku apa? Ngaku-ngaku anak cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib. Iya. Kalau umpama dia bohong, itu urusan dia sendiri sama Allah, dia tanggung jawab. Bahkan Nabi udah ancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Orang yang ngaku-ngaku atas namaku bawa nama Nabi, ternyata dusta, bohong, hati-hati kata Nabi. Falyatabawa, siap-siap tempatnya di neraka. Sahabat sekalian, mari kami mengajak pada anda sekalian untuk sama-sama kita yuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Oktober nanti. Insya Allah aman, nyaman, biaya terjangkau. Bersama Prawira Travel. Hubungi nomor telepon yang berjalan di bawah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk berkesempatan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umrah, salat di Raudah, dan salat di depan Ka'bah, sahabat. Salat di Hijr Ismail, bermunajat di depan Ka'bah. Insya Allah. Dalam rumah ada satu anak yang bernama Muhammad, ya laki maksudnya. Maka yakinlah itu rumah penuh keberkahan dari Allah Ta'ala. Ustadz, kenapa? Aduh, saya anak udah 3 laki semua. Tapi kenapa tapi? Saya kan baru ngaji, baru tahu Ustadz nggak ada nama Muhammad. Terus gimana? Apa mesti saya punya anak lagi Pak Ustadz? Nggak gitu juga. Lagi ibu di mana paus? Emang mesti punya anak? Lah kan sampai mustahil. Minimal apa? Etika, didik akhlaknya dengan akhlak Nabi. Ajarkan, cintakan kepada anak kita, kenalkan siapa itu Nabi kita, Nabi Muhammad, siapa itu keluarga Nabi. Begitu, jangan kayak orang sekarang nih. Kenapa? Ame Habib benci. Waduh, pela gitu. Ya, ada si aki-aki gondrong ngaku ngarang kitab sampai 300 lagi. Bisa ngomong pakai bahasa Suryani. Ampun deh ah. Anehnya ada aja tuh pengikutnya Bu. Orang macam begini aja khawatir orang bisa ngikut pergimanan tabu Dajjal turun beneran. Hati-hati. Oh iya, kita bisa diadu domba ini. Wah bahaya, hati-hati. Makanya habaib ya dikompor-komporin supaya apa? Tes DNA lah, masalah nasab lah. Ame Habib dadenin kagak mau ngapain. Bu maaf, gampang gini, maaf ya. Orang gila ngomong diladenin, yang ladenin sama udah nggak usah ladenin. Gitu aja, gampang aja. Ya Allah, nanti orang itu akan buktikan di akhir hayatnya. Ayo, siapa yang beruntung? Orang yang cinta sama habaib anak cucu Nabi itulah orang beruntung. Sebaliknya na'udzubillah, orang yang benci dengan habaib itulah orang yang merugi. Na'udzubillah. Sedangkan kita Bu ngaku jadi umat Nabi Muhammad, masing-masing kita nanti di padang mahsyar sama-sama apa? Satu tujuan apa? Mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di dunia benci ame Habib, meragukan anak cucu keturunan Nabi. Ya Allah, jangan begitu, jangan. Ustaz, kenapa? Bukan bicaranya kalau ada yang ngaku-ngaku Ustaz. Ngaku apa? Ngaku-ngaku anak cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib. Iya. Kalau umpama dia bohong, itu urusan dia sendiri sama Allah, dia tanggung jawab. Bahkan Nabi udah ancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Orang yang ngaku-ngaku atas namaku bawa nama Nabi, ternyata dusta, bohong, hati-hati kata Nabi. Falyatabawa, siap-siap tempatnya di neraka. Oh, hati-hati. Oh iya, makanya.
Jadi sekarang Bu, maaf. Orang kalau ya memang kadang-kadang suka ada oknum-oknum yang mungkin maaf yang singgung. Mungkin gara-gara wajah face-nya mirip ke Arab-Araban. Ya kan? Enggak semua orang Arab itu habaib. Iya. Cerita dikit boleh Bu, cerita dikit. Saya lulus sekolah ke Malang hampir seminggu. Saya punya kawan nih, dia bukan habaib masyayikh. Ke satu pondok, ya. Saya ngecek pondok nih di Malang. Tiba-tiba kawan saya ini memperkenalkan saya ke kawan-kawannya apa? Nama saya kan Bu Muhammad Syafiq. Ya. Mungkin kalau orang baru ngeliat muka saya kayak ibu nih, disangkanya saya orang apa? Nah, sampai dosen saya sendiri orang Sudan. Itu beliau katakan, Syafiq, anta Hadrami. Syafiq, anta orang Hadramaut. Saya bilang, lah bukan, anak Indonesia, saya Indonesia. Saya Indonesia malah dibilang bohong. Ente kadzab, ente dusta, ente bohong. Muka ente muka orang Hadramaut. Saya balik, saya tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta. Nah, tunggu dulu. Akhirnya sama teman saya nih Bu dikenalin. Kenalin teman aneh. Syafiq Muhammad Syafiq Al-Attos. Saya tepak, sembarangan ente. Aneh bukan habaib, jangan, nggak boleh. Tuh. Ya maaf Bu, maaf. Kalau pakai akal licik, bisa aja Bu, diadu saya ngaku-ngaku habaib. Tapi kan dosa gede, nggak berani, saya enak aja. Nggak boleh. Iya. Ustaz Ibrahim, tumbuh yang bewok aja. Dipanggil Habib Ibrahim. Al-Utan Kayuyi. Al-Buka. Nggak boleh. Tapi buat mereka yang jelas-jelas udah. Jadi Bu, nandain habaib yang benar itu kelihatan dari etika akhlaknya. Bab itulah yang diajak oleh datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau apa namanya mereka mengajarkan akhlaknya indah, yang baik, yang bagus, itu ketahuan tuh. Ya, habaib yang asli begitu, Masya Allah. Ya, jadi kita ini jangan kebawa argumen orang-orang yang memang menumbuhkan cinta kepada habaib, nauzubillah. Ya. Kadang-kadang kita kebawa berita yang memang miring, yang memang sengaja menyudutkan mereka. Itulah, memang mereka punya konsep begitu, didesain sedemikian rupa gimana caranya supaya orang terpengaruh sama mereka. Memang begitu, Bu, tujuan mereka domba. Makanya sekarang yang diadu domba, habaib jadi domba. Kita umat Islam diadu domba. Nah itu. Adapun tadi bilang itu masalah balik ke personnya orang itu. Kalau emang dia umpama, maaf, memang ada tindakan yang salahnya, jangan kita ikutin. Yang menurut syariat, ya. Oh, ini orang, makanya Bu, Imam Syafi'i ngajarin, kalau engkau saksikan ada orang, ya, bisa jalan di atas air, umpama Bu, bisa jalan di langit. Tapi kalau dia kagak sholat, nggak ibadah, maka fashhadu bi annahu waliyyun min awliya'i syaiton. Saksikan itulah wali daripada wali setan. Dia kagak sholat. Nah, tapi andai kata memang kuasa Allah, Allah kasih apa namanya semacam kelebihan kepada seseorang, karomah, betul, kemuliaan. Jadi memang ya itulah tingkat kesolehan orang kan beda-beda Bu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, siapa di antara kalian yang paling takutnya banyak, paling takwa sama Allah. Ya sekarang ibarat anak ibu sekolah, masing-masing kelas, pelajarannya sama apa beda? Beda. Kelas 1 dikasih pelajaran kelas 6 nggak nyandak, atau nggak nggak nyandak? Nggak nyampe ketinggian. Nggak mungkin juga kelas 6 dikasih pelajaran kelas 1, lo udah ketinggalan. Artinya kita ini orang awam.
Beda sama mereka yang memang ibadahnya ya Allah. Ada mereka yang sholawat sama Nabi aja bu sehari bisa 150.000. Model kita 10 kali juga ogah-ogahan. Iya, mereka sehari 150.000 pantas. Ada nenek-nenek tua hampir tiap malam apa? Mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua balik ke bagaimana perbuatan kitanya. Jadi kalaupun umpama ada orang itu, maaf bu, jangan kata habaib. Bapaknya ustadz, maaf ya, maaf. Bapaknya kiai, contoh. Bapaknya guru. Anaknya kagak beres. Apa iya bisa diartikan, mana sebabnya kagak beres? Tunggu dulu. Bapaknya udah mati-matian ngedidik tuh anak. Cuma mungkin karena anak kebetulan salah pergaulan, ke bawah, begitu. Jadi yang perlu kita koreksi benerin siapa? Ya personnya itu orang tersebut. Jadi jangan gak kita lihat, oh mau tuh Habib nggak beres itu kamu, jangan, nggak boleh. Jangan dipukul rata semuanya, nggak boleh. Justru kita khawatir bu, jangan. Jadi memang bu kadang-kadang apalagi zaman sekarang medsos ini ya Allah paling gampang menggiring opini yang kagak beres. Ibu maaf ya kata ibu dia tua-tua begini tapi ikutin medsos, kadang-kadang kalau kita baca di komen-komen bu panas juga hati kita bu. Wah iya, kadang-kadang tangan udah mau ngetik aja nih tapi kita ingat aduh jangan deh, ngeri. Ya iya, mari kita angkat tangan doa aja deh di hati, ya Allah selamatnya umat Nabi Muhammad, jaga habaib pelihara ya Allah. Nah itu ya, nah, itu memang ya itu yang kita khawatirkan, orang-orang awam yang kagak ngerti ilmu, jauh dari pengajian, akhirnya apa? Gampang. Apalagi ibarat mulut udah disumpel, tahu mulut disumpel pakai apa? Nah udah, jangan kayak kebo dicocok hidungnya. Maaf bu, kebo badannya gede nggak? Gede, hidung dicocok atau dicocok? Tuh kebo sapi diajak ke tanah lapang banyak rumputan, ayo senang, kenyang. Tuh kebo diajak ke sungai, diajak mandi, ayo aja demen. Diajak ke tukang jagal mau dipotong, ayo juga, dasar kebo. Nggak punya apa ya? Nggak punya prinsip. Nah, apalagi emang kebo nggak punya akal. Nah kita begitu manusia, maaf jangan gampang kayak kebo dicocok hidung ke sono nyok, ke sini nyok. Dia punya mantap, punya pendirian, nah gitu maksudnya. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا.